Aku tuh selalu pakai tangga gitu. Kalau misalkan soalnya kan lift penuh gitu ya, terus kayak lift tuh kayak nggak sehat gitu loh. Terus, nah aku tuh pernah kayak masuk sama 3 orang temanku lainnya, terus kan ada banyak tuh dempet-dempet. Terus tuh kayak waktu dalam lift, aku dari lantai 1 mau ke ruangan 403. Iya. Terus waktu aku udah dalam tuh kayak sedap ya. Halo Sobat Bonsai, gimana nih kabar hari ini? Hari ini kita bertiga bakal take over podcast Sai Bonsai karena episode kali ini tuh episode yang spesial banget. Kira-kira kenapa nih spesial teman-teman? Aku tahu. Tadi sebelum kesini aku baca-baca dulu. Dan aku baca-baca ternyata hari ini itu adalah Hari Selasa se-Indonesia. Memperingati Hari Selasa sedunia dan se-Indonesia juga. Gitu. Kalau menurut kamu gimana tuh? Kalau menurutku sih karena ini dari pihak yang buat podcast itu udah ngasih kita telur sih. Oh. Telur buat apa tuh? Oh, jadinya spesial gitu kan? Iya, spesial. Bukan ya teman-teman kesimpulannya. Episode kali itu spesial karena episode kali itu tentang back to kampus. Nah, hari ini kita bakal jawab-jawabin pertanyaan netizen seputar kuliah offline. Mungkin sebelumnya biar lebih enak kita kenalan dulu kali ya. Bisa dimulai dari Linggar? Oke. Halo teman-teman, nama aku Linggar. Aku angkatan 2018D dan kesibukanku sekarang adalah aksi dan skripsi. Oke, mungkin lanjut ke aku. Halo teman-teman, nama aku Rafa dari angkatan 2018C. Kesibukanku juga sama seperti Linggar, skripsi dan aksi. Selanjutnya Teo. Mungkin terakhir dari aku, perkenalkan nama aku Thomas Sadewo. Aku dari angkatan 2018 dan kesibukanku sekarang sama seperti yang kedua ini, skripsi dan juga aksi. Oke, jadi tahun ajaran baru nanti kan perkuliahannya udah dijalankan secara offline nih. Nah, kalian bertiga kan udah pernah berpengalaman kuliah offline. Boleh dong sharing-sharing gimana sih gambaran waktu kalian kuliah offline? Kuliah offline ya, mungkin Theo mau mulai duluan. Kalau kuliah offline tuh kita nggak selama ini yang aku lakukan soalnya hanya tidur di belakang kelas gitu. Jadi agak kurang mendalami sebuah konsep dengan kuliah offline tuh. Kuliah offline agak kurang ya. Tapi tetap datang ke kampus kan, Teh? Tetap. Tapi pernah nggak mandi gitu kalau datang ke kampus? Aku sih nggak pernah, sumpah. Aku tuh walaupun gembel kayak gini, tapi aku selalu mandi tuh teman. Sumpah, aku selalu mandi gitu. Bagus ya. Jadi mending telat daripada nggak mandi ya, walaupun telatnya tuh kelasnya di 3.15 tuh yang jauh banget, harus lari dulu tuh tetap mandi ya? Tetap mandi karena ada parkiran di Mekatro. Jadi buat teman-teman nanti bener sih. Bener kan ya? Jadi buat teman-teman yang nanti ada kelas di kuliah 315, 417 dan kalian telat, parkirlah di Mekatro. Di mana Mekatro? Cari di Google Maps. Ada. Ada, Bro. Kamu udah terdaftar ya di Google? Oh, ada, Bro. Ada ya? Terkenal banget ya. Terkenal banget. Ya, terus kalian pernah nggak sih ngalamin yang kayak liftnya penuh kalau pagi-pagi, jadi tetap harus naik tangga? Kalau Theo gimana, Teh? Kalau aku sih sebenarnya pernah ya sekali kayak naik tangga, tapi biasanya aku nunggu sih. Tapi aku pernah punya pengalaman unik karena kan biasanya kalau kita pagi-pagi kan ya kita kan nggak tahu ya kondisi orang tuh kayak gimana. Apakah mereka udah prepare atau belum ketika mereka pengen kuliah atau kayak pengen ke kampus. Nah, aku tuh pernah kayak masuk sama 3 orang temanku lainnya, terus kan ada banyak tuh dempet-dempet. Terus tuh kayak waktu dalam lift, aku dari lantai 1 mau ke ruangan 403. Iya. Terus waktu aku udah dalam tuh kayak sedap ya. Apa tuh kira-kira? Nah, ceritanya kan aku sama temenku kan berempat tuh di belakang. Nah, di depan tuh kayaknya ada anak fakultas lain. Aku nggak kenal. Boleh disebutin di sini? Oh, jangan. Boleh ya. Meskipun aku sebutin juga aku nggak kenal kan. Aku cuma tahu perawakannya kayak gimana. Nah, aku tuh udah lihat dari belakang orang dia pakai kaos. Tapi tuh ada satu bercak yang sekiranya tuh bukan bagian dari kaos gitu. Oh, bercak apa tuh? Nggak tahu, bercak itu kayak agak gelap gitu di bagian belakang. Oh iya. Karena aku memiliki apa ya, kayak sense of apa ya, kayak penasaran yang tinggi gitu. So kayak BTW itu hari Selasa bulan Desember bukan? kayaknya iya sih. Kayaknya iya ya? Oh kayaknya itu saya deh. Prinsip kamu tuh selalu mandi. Oh berarti itu saya emang kalau mandi tetap bau saya. Gak, itu bukan saya. Bukan. Iya, paling gitu sih. Kalau aku sih lift penuh ya.
aku tuh nggak pernah ngerasain karena aku tuh adalah tim tangga teman. Oh, Tim tangga. healthy life ya. Iya, jadi kalau aku tuh ini beneran ya teman-teman. Aku tuh kalau ke kelas aku tuh nggak pernah pakai lift. Jarang banget pakai lift gitu loh. Maksudnya untuk naik tangga 1 sampai 4 gitu. Iya. Gimana kan Iya, ya? bener, Naik lantai, naik iya. lantai. Bener, Naik bener. tangga lagi. Aku tuh selalu pakai tangga gitu. Kalau misalkan soalnya kan lift penuh gitu ya, terus kayak lift tuh kayak nggak sehat gitu loh, kayak boros listrik gitu kan. Iya. Aku SJW gitu, SJW. Pantesan. SJW lingkungan gitu loh. Lingkungan, ya. Terus kadang tuh tangga penuh gitu. Kalau tangga penuh tuh aku biasa pakai tangga damkar. Kamu tuh yang Oh, yang langsung ke naik ke atas ya. Ada, iya, Iya. ada. Jadi lebih cepet ya kayak gini. Iya, iya, iya. Pantesan. Kemarin emang dulu pernah dapat training gitu ya dari pemadam kebakaran gitu. Iya pernah. Oh, Pernah. keren juga. Ada tuh. Nanti kalian temuin ya di kampus. Di kampus. Tangga damkar. Bisa Iya, dipinjam ternyata tangganya. Jadi pinjam. Enggak, tahu itu bohong. lanjut. Ya pokoknya gitu lah ya. Maksudnya kalau datang tuh pasti kita tuh rame. Awalnya tuh rame, apalagi pagi-pagi. Nyari parkiran juga udah susah. Parkiran udah Ya, susah. paling susah. Saya sampai parkir di McD Jakal. Jakal. Saya kira rame di sini. Iya. Iya, itu kamu ini kan belajarnya bukan belajar mata kuliah kan? Belajar masak burger kan? itu? Iya emang. Nah, iya. Terus kalau Rafa gimana? Kalau Ternyata Rafa? magang. Iya, aku juga sama sih sama Theo. Soalnya aku nggak suka naik tangga. Oh, sekarang enggak. Iya, kalau di SJW aku anaknya soalnya pemalas ya. Jadi kalau misalkan lift penuh, oh ya udah tunggu aja. Kan ada toleransi telat 15 menit ya, teman-teman. Itu dimaksimalkan. Kayak gitu Ya sih kalau aku. ampun, ya ampun. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dulu pas kuliah offline, apa aja sih yang harus dipersiapin? Yang dipersiapin. Ini dipersiapin ya. Oh, mulai kan? Kalau aku sih tidur cukup sih. Tidur sih itu sumpah. Tidur malam tuh itu penting banget teman-teman. Soalnya kan kita bakal belajar gitu. Maksudnya jangan sampai kita ngantuk dan nggak teke apa sih? Memperhatikan penjelasan dosen gitu. Itu tidur yang cukup, terus juga supaya kita nggak terlambat juga gitu. Karena terlambat itu ganggu teman-teman. Iya benar. Iya, teman ganggu sih. Bisa ganggu teman-teman yang udah belajar nih, terus tiba-tiba telat masuk tik terus nanti pasti pada ngeliatin dulu, mengganggu pembelajaran. Itu Kayak serasa Miss Indonesia gitu, soalnya Iya. semua mata tertuju. Oh iya. Gitu. Benar banget. Oke, kalau aku bawa buku catatan sih, soalnya kalau kuliah offline kan enaknya nyatet gitu biar kayak oh belajar ini, jadi aku anaknya harus nyatet, jadi bawa buku. Kamu tipe emang tipe orangnya yang belajar itu pakai poin-poin gitu ya, misalnya untuk nge-recall back memory. Harus nyatet biar ingat. Jadi kalau merhatiin doang tuh jadinya ngantuk, jadi harus ada yang dikerjain, jadi sering nyatet. Kok kalian berdua memang rada bagus ya, misalnya kalau Linggar dengan persiapannya dengan tidur cukup, kamu kayak yang mempersiapkan pakai notebook gitu kan. Kayak itu benar-benar kayak prepare banget gitu loh kalau mau kuliah, nggak kayak aku gitu. Kamu tuh gimana ya Gimana persiapannya? kira-kira? Kalau aku tuh yang penting HP sama laptop tuh ke charge full. Charge full. Iya. Oh. Kamu kadang kan aku adalah tipe mahasiswa yang mungkin mengincar tempat duduk paling belakang. Nah, aku kok di belakang tuh kalau nggak, aku main Insa Aquarium. Kamu tau nggak kayak waktu SD itu? Tahu. Insa Aquarium, Pizza Delivery. Aku lebih suka main ini siapa yang Feeding Frenzy. Oh, Feeding Frenzy itu bagus sih, itu bagus. Aku udah sih. tamat. Udah tamat. Itu yang dapat ikannya ikan apa tuh? Ikan piranha kan? Ikan paus dong. Ikan paus ya? Paus. Oh, ikan paus. Ikan paus itu mainnya kalau nggak salah di Vatikan itu. Oh, di Vatikan. Iya, Jauh tapi emang banget ya. ada. Enggak, teman-teman jangan ditiru ya, teman-teman. Jangan ditiru ya teman-teman. Ini berdua kali ini mereka berdua contoh baik, aku contoh buruk. Jadi jangan ditiru. Tapi benar sih, HP sama laptop tuh harus ke charge kalau bawa ke kampus. Soalnya kan kadang suka dipakai juga kan buat cari-cari materi. Keren juga kok, Teh. Ya, sebenarnya bagus untuk mempersiapkan alat pembantu ya, elektronik gitu. Tapi ya moga-moga teman-teman ngambil hikmahnya Yang dipakainya baik-baiknya ya. dipakai Sewajarnya. Sewajarnya lah. Tapi aku mau tanya nih ke kalian nih. Apa? Kita kan kuliah kan minimal 2 SKS nggak sih? Minimal. 2 SKS. Minimal. 1 SKS itu berapa? 50 menit ya? 1 SKS Iya, 50 menit. Pokoknya minimal 2 SKS dan maksimal itu 3 SKS. Kalau kalian ngerasanya ya, kalian sanggup ikut perkuliahan tuh berapa menit? Sampai kalian bener-bener fokus gitu berapa menit? Bener-bener fokus. Jujur 1 SKS sih. 1 SKS gitu. Iya. 1,5 mentok tuh dah. 1,5 mentok. Kalau Theo Kayaknya nggak ada seperempat deh. Nggak ada seperempat ya? Nggak ada seperempat. Iya. Tapi itu kayak kalau menurut gue ya, kayak itu tergantung dosen. Iya, Kalian benar. Iya kan, Tergantung tergantung materinya juga. tergantung materi, tergantung dosen. Memang mungkin ada beberapa dosen yang
aku nggak nyebut dosennya siapa, tapi kayak ada yang mungkin membawakan materinya kayak membosankan, kayak hanya membaca PowerPoint. Kalian masih ingat dosen kita di semester 1? Nggak tahu Rafa dapat atau nggak, Mas Tatung. Oh satu. iya. Satu. Aku nggak dapet sih, tapi beliau seru banget Kalau katanya. aku kalau beliau sih aku fokus banget ya sepanjang kuliah karena kebetulan kuliahnya cuma sebentar. Nah, itu maksudku, itu Satu maksudku. SKS Iya, terus satu SKS. pulang gitu ya. Aku nggak dapet, tapi itu beliau seru banget sampai bisa bawa-bawa kalian keluar-keluar juga kan. Iya. Itu. Kita ada studi tour juga waktu itu. Ada studi tour Semacam juga. studi tour gitu ya Seru ke mana Ponpes Waria ya. Ponpes Waria. Ponpes Waria. Ya mungkin kayak gitu sih kira-kira. Oke, terus pertanyaan berikutnya nih, boleh gak sih teman-teman ceritain suka duka waktu kuliah offline? Suka duka. Mungkin kalau dari aku ya, dari sukanya ya pasti ketemu teman-teman gitu, bisa ketemu teman-teman semuanya gitu. Aku bisa recharge energiku kayak gitu. Aku bisa senang ketemu teman-teman, bisa ketemu dosen juga. Terus bisa ya intinya tuh aku bisa setelah kuliah tuh bisa main bareng, bisa makan bareng kayak gitu. Terus juga ada tugas-tugas kelompok itu bisa langsung dikerjain kayak gitu. Oh iya benar sih. Benar-benar. Mungkin aku dukanya kali ya. Dukanya kalau dari aku tuh bangun pagi sih. Kalau kelas jam 7 itu agak susah ya, berat. Iya betul. Iya, Dan ini ada satu teori. Apa tuh? Ini saya nggak tahu ya. Jadi kita kan kebanyakan di sini anak kos kan ya. Kita di sini anak benar. kos. Jadi semakin deket kosan kalian, tempat tinggal kalian dari kampus, Bener. itu kalian tuh semakin males teman-teman. Bener. Itu semakin males tuh. Bener Sebenarnya banget. kayak gitu kan ya. Dulu Iya. aku pernah kos di Paingan juga. Itu tuh kayak itu lebih males daripada aku yang di kosku sekarang. Ya kan antaknya lebih jauh kan daripada yang di Jadi Lembang kemarin. berangkatnya lebih mepet gitu Berangkatnya ya. lebih mepet karena deket gitu. Persiapannya juga. Itu Kalau teorinya terbukti sih. terbukti ya? Ya, aku juga pas Soalnya aku masuk Paingan nggak gitu. terlalu relate karena kan aku kan di sini kan termasuk mahasiswa yang punya rumah lah, Punya rumah. sama orang tua, dan jujur aja kayak rumahku sama kampus tuh jaraknya agak jauh. Jadi aku kayak take time 30 menit atau kayak sejam untuk prepare dulu baru berangkat. Jadi kayak tapi aku ada sih dulu kayak satu temanku mungkin kalian berdua juga tahu gitu. Dia tuh mau jauh mau deket sama aja tetap mepet gitu. Jadi kayak mungkin ya itu teori itu nggak berlaku sama dia sih. Kayak mungkin Linggar tahu kan kayak gitu. Aku tahu. Yang itu kan ya? Iya. Oh iya, aku tahu. Ya, yang itu kan. Oh, yang itu Ya, teman-teman. Yang pakai buff tuh lama dia. Iya. Ada ya. Oke, buff tuh lama Ini ya. ada temenku. Kamu tahu buff yang Buff yang di 10 ribuan gitu. Nah, iya. Dia pakai itu lama cuy, 2 SKS, Bro. 2 SKS tuh. 2 SKS, Bro. Lama emang dia. Ya mungkin gitu ya gambarannya. Theo mau nambahin Kalau suka dukanya? aku sih apa ya, kalau buat suka dukanya mungkin tidak akan lebih jauh dari kalian berdua ya, tapi mungkin aku menambahkannya dari segi personal ya. Kayak terkadang kan kita kalau dibandingkan sama kehidupan online, perkuliahan online kan kita kalau kita menghadapi mata kuliah yang sekiranya bikin kita stres dan kita mungkin perlu company nih, kita butuh afektif yang sifatnya langsung tuh kayak nggak bisa dipenuhi. Tapi ketika offline ada tuh kayak satu momen ketika aku tuh kayak ngerasa burnout banget lah karena udah seminggu dan full tugas, full quiz, dan aku kayak karena aku terkadang kalau misalkan kayak rada stres kan agak menyendiri dulu lah gitu. Terus ada satu temanku kayak datengin gitu, Theo gimana gitu, kasihan ya kamu stres gitu. Terus kayak ya udah akhirnya cerita, dan ketika itu aku langsung kayak lift up gitu, kayak lagi semangat lagi buat kuliah. Mungkin itu sih sukanya. Iya, jadi lebih banyak apa ya, support system. Support system ya. Lebih bonding juga langsung sama mensupport gitu. teman-teman. Betul juga kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Itu lebih banyak sukanya ya kayaknya daripada Iya. dukanya. Iya, walaupun ada dukanya harus bangun pagi, dan kawan-kawan. Kayak gitu sih ya. Tapi ingat teman-teman, ini sukanya hanya berlaku sampai semester 5. Yes, Yes, kayaknya betul. sama selima aja. Jangan aja. Semester 5. Oh, udah kayak kita nih. Ya, aku nggak tahu temanku sekarang di mana kecuali mereka berdua. Nggak, teman bercanda. 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 Itu bohong ya. Itu bohong ya. Karena kita juga dipotong sama online juga kan. Iya, Ya, benar. Kalau kita tuh sukanya sampai semester 4. Iya, semester 5 tuh Pandemi. Iya. Pandemi kayak gitu. Kita udah mulai nggak tahu teman kita kemana aja. Oke, berarti bisa disimpulkan lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Iya, betul. Oke, terus berikutnya nih pasti ada dong hal-hal yang berkesan selama kuliah offline. Mungkin boleh nggak ceritain apa aja? Oh, yang berkesan
Berkesan apa ya? Kalau berkesan ya mungkin aku nggak tahu secara spesifik, tapi menurutku setiap hari di perkuliahan tuh, setiap hari kita datang ke kampus berkuliah, ketemu teman-teman, ketemu dosen, bahas suatu pelajaran mata kuliah dan kawan-kawan, itu tuh ada satu hari itu pasti ada satu momen berkesan gitu. Entah itu teman kita presentasinya lucu, entah itu kita terlambat, entah itu kita dimarahin dosen, entah itu kita habis nongkrong yang seru banget, entah itu kita ketemu siapa. Menurutku setiap hari itu punya kesan masing-masing gitu loh. Gitu. Makanya itu juga kenapa aku juga lebih suka kuliah offline gitu. Karena selalu ada cerita setiap hari kayak gitu. Oh iya benar. Jadi masing-masing hari itu ada highlight of the day-nya gitu ya. Yes, betul. Setuju sih, aku juga kayak gitu. Kamu? Nggak ada nih, kamu nggak ada kayak yang membekas banget gitu? Oh ada. Waktu itu aku ulang tahun. Terus abis itu aku kira teman-teman kelasku tuh nggak ada yang tahu karena ya udah pada diem-diem aja gitu kan. Ya udah aku juga diem-diem aja. Terus waktu itu masih boleh nyeburin orang di itu kolam mainan. Masih boleh ternyata. Terus udah nih, karena aku pikirin gak ada yang tahu, aku waktu itu kelasnya di lantai 3, turunlah naik tangga. Udah turun naik tangga, udah sampai bawah nih. Sampai bawah, tiba-tiba digeret. Itu masih pakai kemeja lengkap, masih pakai sepatu, masih pakai tas. Terus tiba-tiba diceburin, diayunin terus kayak diceburin ke kolam paingan kan. Pas banget kolam paingan saat itu ya begitulah, belum dibersihkan, bawahnya licin lumut, terus ya ada baunya gitu kan. Itu kan jadi aduh spesial banget lagi gitu kan. Lagi ijo-ijonya. Oh, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita tuh di kampus Peng itu ada kolam gitu, ada kolam ala-ala gitu. Nah, itu tuh dulu itu sering buat nyeburin orang yang ulang tahun. Dan itu emang berlumut dan itu bau ya. Kabarnya tuh baunya tuh gara-gara waktu itu ada orang yang nyeburin temennya yang belum mandi datang. Makanya itu bau. Oh, enggak, itu kayaknya orang itu yang di depan aku deh kayaknya. Di depan dia waktu ini. Nah, dia waktu ulang Oh. tahun diceburin makanya bau. Makanya bau itu sampai sekarang. Sampai situ aku diceburin pas dia Makanya kayak bahaya. Pantesan habis itu udah gak boleh ceburin orang lagi ya. iya, makanya nggak boleh nyeburin orang Dan lagi. baunya tuh sampai sekarang loh. Oh iya, Iya. sekarang Sampai teman-teman. sekarang. Jadi teman-teman kalau misalkan datang ke kampus Paingan, cobalah kalian nyebur. Itu pasti baunya ya, mungkin sampai kalian tua nanti. Sampai baunya kalian tua. Jadi itu bekas Long gitu. lasting. Jadi itu pentingnya mandi sebelum kuliah ya Itu teman-teman. loh, iya. Makanya Biar kayak mandi gitu. ya teman-teman ya. Kalau Mas Thomas Theo nih gimana nih? Kalau aku sih apa ya, kesannya kalau misalkan kuliah offline mungkin nggak klise sih, tapi aku kayak inget banget satu memori yang mungkin nggak relate ke sama Linggar relate, karena nih teman-teman ya, aku sama Linggar tuh satu kelas dari semester 1 dan sampai sekarang nggak sekelas karena udah beda dosen bimbingan. Ya betul. Jadi dulu itu aku masih inget banget, aku nggak tahu kenapa, tapi sampai sekarang tuh masih lucu. Jadi ada satu momen, aku nggak nyebut dosennya siapa. Waduh. Tapi ini dosennya salah satu dosen killer gitu, yang mungkin kayak ditakuti sama kebanyakan mahasiswa. Jadi tuh ada dosen tuh nanya, jadi ini udah nih nggak ada yang mau nanya. Nah kita waktu itu berempat, ada aku, Linggar dan 2 teman lainnya. Nah kita kan satu kelas nggak ada yang berani untuk tunjuk tangan. Terus ada satu teman tuh bernama Linggar, dia tiba-tiba tunjuk tangan tapi di belakang punggung gitu. saya gitu. Nah, jadi kayak waktu itu kita berempat gitu kayak ngakak gitu, terus kayak, tapi itu udah nggak sampai situ aja. Ada dua temanku yang lainnya tuh kayak pergi ke kamar mandi. Terus masih ditanya sama dosennya. Terus mereka berdua dari luar kelas kayak gini. Saya. Iya, aku ingat. Jadi gambarannya teman-teman. Jadi itu kayak dosen tuh ada yang nanya gitu ya. Terus kayak nggak ada tunjuk tangan. Jadi kita tuh kayak pengen tunjuk tangan tapi kayak nutupin gitu. Jadi kayak misalnya tunjuk tangan gitu ya, tunjuk tangan, tapi kayak ditutupinnya pakai ini gitu. Atau kan di kepala temennya gitu. Misalkan Rafa nih. Dia tunjuk tangan kayak gini, saya pakai gitu. Itu miskin. Itu hal yang paling aku berkesan sih. Iya. Aku nggak pernah lupa sama yang itu. Itu
Itu lucu banget nih. Lucu banget sih. Lucu banget sih. Paling lucu tuh kalau dosennya tuh balik badan ya. Kalau dosen balik badan kita meja. Kalau balik badan tuh kita tuh dengan yakin. Dari kalau kalian nggak beruntung. Kalau kalian nggak beruntung, dosen itu ngeliat. Kalian suruh tanya. Coba kalian mau tanya apa? Bingung kalian. Awalnya cuma bercanda gitu. Itu sih yang kalau menurutku yang paling berkesan sih, karena ya mungkin itu momen gimmick yang aku buat bersama teman-teman. Tapi poinnya adalah itu menjadi salah satu fasilitas buat aku tuh bonding sama teman-teman gitu loh. Jadi kayak makin dekat aja, itu sih. Oke. Berarti emang berkesan banget ya dari pengalamannya ya. Kesan banget sih. Banyak gimmicknya ya. Banyak gimmick ya, kita gimmick live. Nah selanjutnya ini kan tadi kan teman-teman udah ceritain juga kan kalau pernah ngalamin kuliah offline sama online. Nah, terus berdasarkan pengalaman itu tuh apa sih bedanya kuliah offline sama online? Bedanya ketemu teman-teman, Iya, langsung ketemu dosen, langsung ketemu karyawan, langsung ketemu bapak parkir, Langsung. ketemu bapak koma, langsung juga. Ya bedanya yang paling kelihatan sih kayak gitu ya. Iya. Tapi apa ya, kalau beda-beda yang secara khusus sih mungkin dari ini beda banget teman-teman. Peralihan dari kuliah offline 2020 awal ke kuliah online. Itu tuh kayak kita tuh kayak semua tuh kaget semua gitu nggak sih? Maksudnya kayak yang dari awal yang harus offline datang ketemu, terus tiba-tiba harus nggak boleh ketemu, harus online gitu. Jadi kayak bener-bener aku rasanya tuh kayak dulu pas peralihan tuh itu kerasa banget dosen-dosen ini juga pada kaget gitu, karena dosen-dosen pada kaget, dosen-dosen ini kayak mereka tuh ngasih tugas ke kita tuh kayak apa ya, kayak sekedar ngasih tugas gitu loh. Sekedar ngasih tugas, dan kadang-kadang tuh ada dosen yang mungkin dia kaget gitu ya, jadi dia kayak melupakan tugasnya itu gitu loh, itu ada beneran teman-teman. Tapi ya wajar kan ya, karena itu kita masa transisi ya, transisi dan kaget gitu. kaget. bahkan ada salah satu dosen killer gitu yang terkenal nggak killer sih sebenarnya, maksudnya biasa aja gitu loh, tapi emang tugas dari beliau tuh agak banyak gitu. Tapi pas awal pandemi itu kayak nggak ada tugasnya gitu kan. Aku tuh jadi kayak mana nih tugas dari Ada yang hilang gitu ya rasanya ya. dari dosen ini katanya kan dia kan terkenal dengan tugasnya banyak gitu. Banyak. Kok ini nggak ada gitu. Kayak gitu. Kalau kalian gimana? Benar sih, terus kita juga kayak harus belajar menggunakan kayak aplikasi-aplikasi kayak Zoom, Google Meet yang gitu-gitu harus diefisienkan lagi gitu biar kitanya juga bisa, maksudnya belajar dengan enak gitu loh pas masa transisi itu. Iya, bedanya itu juga. Betul banget sih, dulu tuh kita tuh harus nyiapin aplikasi-aplikasi khusus ya. Iya. Apalagi kalau yang HP yang memorinya 32 GB yang udah penuh gitu. Iya, itu jadi tantangan tersendiri sih. Karena harus nambah aplikasi lagi. Iya. Enggak ya ganti HP baru. Ada hapus video-video jingle aksi. Iya. Ada, dulu ada nyimpenin. Emang ada beberapa yang koleksi kan? Oh, ada koleksi jingle aksi gitu. Jingle aksi kan ada dari 2014 di YouTube gitu. Jadi kayak di-downloadin semua terus disimpan di HP aja, jadi HP penuh video jingle. Nah, dulu saya orang kayak gitu, jadi saya hapus video jingle saya karena kan udah bisa ditonton di YouTube. Oh betul sih. Jadi cek ya YouTube ya. Jangan kemana-mana ya. Jangan lupa nonton ya di YouTube Aksi. Kalau Mas Thomas Theo Kalau sendiri gimana? aku sih apa ya, mungkin lain dari hal kita perlu penyesuaian diri soal ya mengenai aplikasi atau kayak mungkin ada web tertentu yang menuntut kita ya buat menjalani kegiatan perkuliahan. Sebenarnya nggak ada beda-beda banget sih, tapi mungkin ini adalah satu hal yang tidak dibicarakan oleh semua orang, tapi kalian semua mengakuinya. Kita bisa freely buat open book sih, yang mungkin agak memberi dampak yang besar ya buat kita ya. Karena aku melihat fenomena ini tuh berlangsung setelah pandemi. Ada ya teman-temanku ini Apalagi ada loh yang dulu ya ini bukannya gimana tapi aku yakin dulu tuh adalah mereka tuh nilai kayak B itu kayak lebih dominan daripada A gitu. Tapi ada kayak semenjak pandemi dari semester 5 semester 7 full A. Ada. Dia. ada.
Ada. Kamu. Kalau kalian tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena semenjak pandemi, semua tugas, semua ujian adalah tugas kelompok. Jadi nilai saya adalah nilai teman-teman. Teman-teman. Hasil kerja teman-teman. Gitu. Itu Teamwork plusnya. ya, plus Itu ya. plusnya Bonding kuliah juga online ya. tuh. Plusnya kuliah online ya. Dan Iya, Bang. plusnya kuliah online lagi kita tuh nggak usah mandi gitu. Iya, iya bener. Nggak masalah, nggak ada yang bakal protes. Nggak ada Bakal ada yang proses, protes. protes Nah. gitu loh. Tapi memang mungkin kalau aku lebih jujur aja sih, aku lebih nyaman buat kuliah online sih. Online. Iya sih kalau aku ya. Iya. Tapi aku nggak tahu kalau kalian berdua, tapi aku lebih nyaman kalau misalnya kuliah online. Oke. Gitu ya. Mungkin gitu aja sih. Oke, lanjut aku mau nanya nih. Kalian pernah ikut kegiatan non akademik apa aja selama kuliah? Mau itu panitia atau organisasi itu? Apa? Ya dulu mungkin. Aku ya. Theo dulu nih karena Lord. Theo ini banyak banget ya. Enggak. Iya, sibuk banget. Buat teman-teman ya, Theo ini sudah aktif di setiap lini kehidupan psikologi Iya. Jadi- sejak Sejak semester 1. dari Iya. CM kan, Iya, dia dari udah ada. CM. Udah. BCM. Ya tau nggak itu gara-gara siapa? Jadi gini teman-teman, aku ceritain kronologinya ya teman-teman. Jadi tadi kan pertanyaannya adalah mengenai kehidupan non akademik ya, organisasi, kalau nggak ikut UKF atau apapun itu. Nah, jadi awalnya nih ceritanya. Kita sebagai mahasiswa baru yang baru dikenalkan sama dunia kuliah itu sangat ambisius untuk mengikuti organisasi yang bernama BEM ya. BMF ya. Kalau di sini ya, BMF. Dan aku sama teman-temanku sangat berambisius untuk menjadi salah satu anggota di BMF di psikologi ini, teman-teman. Nah, kita tuh ada waktu berlima. Aku dengan tempat teman lainku itu daftar BEM. Nah, tapi sakit ya rasanya nggak? Tapi saya sakit coba kalau dikit tuh sakit. Oh, aku juga Ya. tahu. Oh iya. Aku I feel you. Iya, kita Oh, bareng kok iya, nggak apa-apa. ketolaknya. Nah, tadi jawabannya tadi tuh, teman-teman. Jawabannya tadi tuh. Aku masih nyeritain ya. Iya, punchline di Nah, situ ya. aku tuh daftar. Tapi dari kelima orang, aku sendiri yang nggak keterima. Terus aku akhirnya abis itu aku cerita sama temanku satu ini. Ini sih aku namanya ini deh, Anton ya. Antonius Linggar nah. Aku cerita gitu, Ton gitu. Gimana nih aku kayaknya agak gimana deh sama hasil BMF ini karena kalian berempat tuh keterima, aku nggak sendiri, aku ngapainnya gitu. Akhirnya aku mengikuti semua hal yang disarankan oleh Linggar, yaitu adalah kalau misalkan kamu ada kesempatan buat ikut organisasi, ikutin aja gitu. Itulah kenapa aku punya julukan ini si Theo semua panitia nih. Itu awalnya jadi Linggar memang. Awalnya jadi Linggar. Emangnya ikut apa aja sih? Nah, sebutin kayaknya. Aku di awal kan itu ikut BMF kan enggak kan jelas. Iya. Oh iya. BMF Nggak juga apa-apa ya. terima. It's okay. Teman-teman kalau misalkan ada acara maba itu ada CM ya. Ini juga diadakan sama Class meeting, internal class ya, meeting. interclass meeting, Internal. anak-anak internal yang bikin saya bonsai juga. Itu bakal diadakan sama internal, CM namanya, class meeting. Itu class meeting, terus ada dulu tuh psychotour. Psychotour inget enggak? Ada yang ke barat. Ya, itu kan Ke Jakarta. Ya, Ke ya, Jakarta. kita ini kan apa ngeliatin orang nyimeng kan. Ke BNN kan kita. Iya, ke BNN. Karena kita ikutan nyimeng. Ya ampun. Enggak. Enggak ya. Enggak. Tidak ya. Katanya psychotour tuh kita berapa orang sih yang ikut? Agak banyak. Agak baik. 100 ada nggak? Enggak. 90 ada? Enggak. 90 ada nggak? Enggak. 80? 40 kayaknya. 40-an ya? 40-an. 40-an yang berangkat ya? 40-an yang Yang pulang Iya. tuh 35. Yang 5 tuh ditahan. Nyangkut di BNN teman-teman. Di BNN. Ditahan mereka semua kayak ketahuan. Iya, Pakai makanya mereka. ketahuan make ya. Makanya Ini baru balik dari BNN. nah, iya teman-teman. Aku baru tahun lalu kayaknya baru balik dari BNN. Jadi waktu kuliah offline tuh aku kesana. Kalau waktu online tuh aku kesana. Nyambi gitu kayak. Nah, gitu. Bercanda teman-teman. Itu bohong. Enggak, itu bohong. Itu bohong, itu bohong. Nah, tapi yang ke BNN-nya bener. Iya. BNN-nya benar. Diciduknya bohong. Bohong. Iya. Emang harus ditekankan ya gitu. Iya. Kan ini maba kan Iya. siapa tahu ada yang percaya. Iya, percaya. Oke. Aku tidak ikutan ke BNN. Oh, berarti nanti di psikologi ini ada peredaran-peredaran enggak Enggak, gitu. enggak ada. Kita aman di Kita psikologi aman aman. di sini, kita clean aman. di sini. Clean. Enggak ada yang kayak gitu. Bersih. Bersih. Kalau aku itu sih kan, mungkin kegiatan di di universitas kayak UKM, kayak ikut kemarin tuh ada kegiatan buat volunteer gitu lah pokoknya, yang membuatku kayak kayak kewalahan ya, karena
aku kan semenjak kayak tidak terima BM itu jadi kayak ingin balas dendam gitu. Oh. Aku bisa. aku ikuti semuanya. Validasi diri, ya. Aktualisasi diri harus dicapai. Jadi ya itu aku ikut kayak semua kegiatan. Kalau itu aku aja sih. Kalau kamu gimana, Rof? Kalau Aku ikut sama sih sama Theo, ikut CM juga, kepanitiaan aksi CM, terus pernah ikut ada komunitasnya anak psikologi juga. Terus ada kayak pelayanan gitu, pelayanan ngajar anak-anak PSK di Bongsung, terus pelayanan kayak nemenin tahanan-tahanan di lapas kayak gitu-gitu. Terus sama P2TKP sih. Yang tahanan-tahanan itu teman kita yang jadi BNN bukan ya? Bukan dong, kan itu di BNN. Beda, Ini kan beda. tahanan Jogja, beda. Sama apa lagi yang terakhir P2TKP ya? Iya, P2TKP. P2TKP. Kalau kamu apa nggak? Kalau aku dikunjungi sama Rafa di lapangan. Jadi aku tuh ikut pelayanan karena pengen ketemu Linggar. Soalnya kan kayak bukan keluarga, susah gitu ngunjunginnya ya. bener. Enggak lah ya, aku juga sama kayak kalian ikut ada UK. Aku ikut UK unit kegiatan. Iya, sekarang udah jadi. Aku dulu ikut PAT. Oh iya, aku ikut PAT. tuh bareng Linggar. PAT itu yang katanya naik gunung, teman-teman. Katanya Tapi katanya naik gunung. Pandemi. Oh, iya. Pandemi karena nggak naik gunung gitu loh. Ngecamp Kamu naik juga di gunungnya pantai. Camp juga. Oh, iya. Soalnya dulu aku juga sempet ngecamp di pantai sama Naik gunung? naik gunung bareng PAT itu, Psychology Adventure Team. Iya. Itu terus ada kepanitiaan kayak aksi, terus sama ya macam-macam lah kepanitiaan. Terus sama aku tuh juga ikut BMF. Puji Tuhan aku adalah orang yang diterima. Ya aku nggak tahu sih, mungkin gara-gara yang nerima aku tuh udah nggak ada orang lagi gitu ya, mungkin nggak ada orang lagi gitu. Saya tidak lebih baik daripada kamu tuh. Ya teman-teman, itu bullshit. Ya BMF, terus kayak UKM juga Oh, iya, ada. UKM. UKM tuh tingkat universitas ya, unit kegiatan mahasiswa itu tingkat universitas. Kalau di fakultas ada unit kegiatan fakultas. Ya kayak gitu sih. Nanti akan dikenalkannya waktu aksi lagi. Waktu aksi. Ya. Jangan lupa ikutan Jadi ya, jangan aksi. lupa ikut aksi. Ya pasti ikut aksi. Ya, pasti ikut aksi. Iya, Semua kenapa? Iya. Iya. Bingung aku. semua udah ikut aksi sih. Iya, seru sih ikut aksi. Oke, nah tadi kan teman-teman udah jelasin pengalaman kalian ikut kegiatan non akademik dan pasti pernah ngerasain offline dan online dong. Boleh ceritain dong gimana perbedaannya? Perbedaan kegiatannya ya. Kegiatan. Kegiatannya. Cukup drastis. Sangat drastis. Sangat drastis. Bisa dimulai. Mungkin dari aku Dari dulu ya, sekarang. ya. Oh, dari sekarang ya. Oh iya pasti. Sekarang. Iya. Mungkin dari Theo dulu kan, Theo kan banyak Kegiatannya ya. ya banyak kegiatan, banyak punya cerita, otomatis banyak cerita dong. Silakan. Gak apa kayak agak kesel gitu, tapi gimana lagi ya, udah nggak apa. Jadi kalau dari aku sendiri sih mungkin cukup drastis ya, karena kan dulu waktu ketika perkuliahan offline yang menuntut banyak tenaga dan banyak energi juga buat berinteraksi sama banyak orang, itu kayak terkadang aku kayak tau gak sih kayak terkadang kayak ngerasanya ini konteksnya di kegiatan perkuliahan yang itu kayak kuliah biasa, kayak organisasi apapun itulah. Itu kalian pernah nggak sih kayak ngerasanya kayak lelah ketika pulang nyentuh kasur tuh capek banget, yang bikin tuh kamu gak usah mandi, gak usah apa, langsung blek gitu, tidur gitu. Pernah. Nah tapi kalau online tuh memang capek ya, mungkin secara mentally kayak capek, tapi kalau fisik tuh enggak. Jadi ketika kamu kayak tidur malam itu bukannya tidur yang pules, tapi kayak masih ngelantur kayak overthinking gitu kan. Ya mungkin aku nggak tahu ya kalau relate sama mereka berdua atau enggak, tapi ya itu yang aku rasain sih. Itu dari segi kegiatannya ya, jadi kayak ya pasti beda sih kalau offline online sih. Aku juga ngerasain kayak gitu sih. Dan kita kalau misalkan online kayak rapatnya online, maksudnya yang nggak ketemu satu sama lain, kadang jadi kayak satu kepanitiaan tuh saling nggak kenal gitu, jadi kayak kurang kerasa bondingnya. Dan aku juga kadang tuh kalau misalkan online kan ibaratnya kayak nggak bisa dipegang gitu kan. Jadi kadang aku kalau misalkan ngejalanin kepanitiaan online atau kegiatan online gitu, kayak kadang tuh kerasa kayak nggak punya apa-apa, maksudnya nggak punya tanggung jawab, nggak punya sesuatu yang dikerjain, padahal tuh ada, cuman karena nggak kerasa jadi rasanya tuh yang ya nggak kerasa aja gitu. Jadi kalau misalkan ditawarin lagi, oh iya boleh sampai akhirnya menumpuk dan jadi wah
ini baru kerasa banget gitu. Gitu sih, kadang suka nggak kelihatan dan nggak kerasa aja. Kalau Linggar? Kalau aku sama sih kayak kalian berdua, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau aku ya nggak jauh beda sih. Jadi kayak aku setuju banget sama kalian berdua, ikut kegiatannya tuh capek, tapi capek itu beda gitu loh. Capek lebih ke capek mental. Jadi kayak misalkan jam 10 nge-zoom, ini jam 11 nge-zoom lagi. Jadi cuma di sini zoom gitu doang gitu loh. Terus kayak bener kata Rafa juga, aku juga ngerasain kayak kegiatan online tuh kita punya tanggung jawab, tapi kayak nggak punya gitu loh ya, nggak punya. Karena mungkin kan kita tuh nggak harus ketemu orang dan bentuknya tuh nggak senyata di offline gitu ya. Maksudnya nggak senyata di offline, mungkin lebih ke virtual. Jadi kayak kita tuh ngerasanya kayak kita tuh punya tapi nggak punya gitu. Maksudnya kayak ngawang-ngawang gitu. Tapi kalau ya capek gitu. Capek ya. Cuman capeknya di kepala aja gitu. Capek di kepala, di pikiran gitu loh. Belum lagi kalau misalkan ada Zoom yang kayak tumpang tindih gitu loh. Jam 10 misal nge-zoom aksi, jam setengah 11 ada nge-zoom apa. Jadi kayak harus double device gitu kan. Ya itu sih. Semakin nggak efisien ya teman-teman. Itu sih. Zoom satu device aja kadang nggak perhatiin. Perhatiin Apalagi dua. Betul. Apalagi kalau biasanya Zoom tuh sama kelas, itu udah ribet banget tuh. Kalau Zoom juga, kelas juga. Waduh. Itu kayak agak banget sih. Agak aneh sih. Tapi ya Masa Zoom? Emang iya kan maksudnya? Iya. Zoom tuh di kelas gitu. Sini ada dosen di kita kan. ya kayak gitulah. Memang agak tumpang tindih gitu ya biasanya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, terus kan ini mungkin masuk ke tentang tugas sih. Mungkin kalau tadi Linggar kan udah sempat cerita ya kalau tugasnya online itu kan dari tugas kelompok. Nah ini tuh mungkin bahas tentang tugas online offline sih, gambarannya gimana. Terus kalau misalnya disuruh milih nih, kalian khususnya buat ujian gitu ya, ujian tuh kalian mending ujiannya pas online atau pas offline? Ini pertanyaan retoris ya. Terus ya tadi kayak aku kayak Ini kita harus ngikutin ego sebenarnya gue karena semua kan ada kontra dan pro dan kontranya kan. Kontra ya. Ini kan kita bertiga sama ya. Iya. Mikirnya Sama-sama. online ya. Kira emang kalian mikir apa? Aku mikirnya nggak ngerjain tugas ya. Kalian apa ya? Iya, itu persamaannya ya. Ya, itu sama Online sih. offline. Sama nggak ngerjain tugas. Enggak lah, enggak gitu. Enggak ya teman-teman ya. Enggak. Kalau kalian gimana ya? Maksudnya Kalau bedaannya gitu. Kalau perbedaannya ya ya tadi nanyain prefer kan ya, lebih prefer kemana gitu. Perbedaannya sama Albi. Oh, Prefer kemana? prefer kemana. Kalau perbedaannya mungkin yang terlihat fisikal ya, yang terlihat kayak nyata banget ya antara paper sama non paper. Ya, jadi kalau misalnya itu perbedaan antara offline dan online ya guys ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada yang Iya. suara gerusuk-gerusuk itu lagi ngumpulin tugas Ngumpulin offline. tugas offline, ya. Ngumpulin tugas offline. Itu isinya paper Iya. banyak Itu gitu. salah satu gambarannya. yang lebaran offline. Ya itu sih kalau misalkan offline itu kan mungkin entah dalam bentuk tugas atau ujian tuh full paper yang mungkin membutuhkan proses yang lebih panjang. Udah kita ngetik. Kalau misalkan online kan kita ngetik tinggal kirim melalui file atau kayak ya melalui email lah gitu. Masukin ke Sia. Nah, melalui Sia. Kok Bukan, Sia? bukan Sia. LMS. Model. Kalau dulu tuh namanya apa? Dulu yang jadul banget tuh yang nggak bisa dipakai tuh. Iya. Excelsa. Itu Jadi kita gemes ya? ya, Gemes jadi sama jadi tulisannya kayak 2018 tuh adalah angkatan terakhir yang ngerasa Excelsa. Excelsa, iya. Tapi kita juga nggak banyak gitu ya. ya Karena kan nggak emang- banyak. Padahal aku Agak terakhir, sulit kayaknya. terakhir aku pakai Excelsa tuh baru 5 menit pakai itu tiba-tiba dinosaurus tuh muncul. Gitu. Udah diajak Iya, lompat-lompat ya. lompat aneh kan. Oh my God. Mungkin itu sih kayak perbedaannya ya, mungkin proses yang dibutuhkan untuk ketika offline sama online tuh ya lebih panjang offline, tapi ketika kalian membutuhkan teman diskusi, teman buat mengerjakan bareng itu lebih ke offline ya, karena kan bisa brainstorming bareng. Tapi tidak memungkinkan juga kalau di online sih. Jadi ya ada pro dan kontra gitu deh. Kalau Rafa gimana? Sama sih, paling bedanya itu aja kayak kebanyakan kadang suka ada tugas tulis tangan juga. Kalian ngerasain nggak sih tugas tulis Iya, tangan? di Tugas tulis folio. tangan di folio. Tugas kalau misalkan praktikum, laporannya tuh di print dan dikumpulin di lab, bener-bener kita ngeprint, dijilid, dikumpulin di Iya, lab. iya, Kalian ada. ngerasa juga kan? Ada. Sempet kan? Ada. Enggak, kita enggak. Kalau aku sih enggak. Aku enggak, aku masih kayak
ngeprint laporan, terus habis itu diselipin di loker asisten masing-masing di lab kayak gitu. Kan itu selain membutuhkan waktu yang lama, juga ada biaya ngeprint ya teman-teman ya. Jadi kan kita ada kayak ekstra pengeluaran gitu. Terus kalau tugas kelompok mungkin kalau aku jujur lebih enak kalau offline sih, karena kayak ya bisa kerja bareng-bareng dan kita tahu gitu, oh ini ngerjain nih, ini enggak nih, ini ngerjain nih enggak, dia ngerjain apa, kita bisa tahu gitu dibanding ya gue udah ngerjain kok, ngerjain apa, udah buka Google Docs, oh buka doang gitu kan. Buka tuh ada usaha. Buka tuh ada usaha. Sih maaf ya maaf ya. Iya kayak gitu, maksudnya kalau misalkan kerja kelompok offline juga lebih enak diskusinya karena dapat balasannya tuh langsung juga kan, kita nggak perlu nunggu gitu. Kalau Linggar? Sebagai orang yang jarang ngerjain tugas. Nah, aku sering ngerjain tugas teman, makanya aku bisa sampai semester 8. Iya hebat loh. Semester 8 bisa. Kalau untuk tugas ya, tugas tuh emang kalau offline tuh emang ribetnya tuh kita perlu usaha ekstra gitu, kayak ngeprint, tulis tangan, jadi kayak pengeluaran ekstra juga gitu. Itu tuh yang kadang tuh yang nyebelin tuh kalau pagi ngeprint tuh harus pagi-pagi banget gitu. Harus pagi-pagi banget, jadi kita harus bangun pagi, harus mandi lebih pagi. Mungkin atau bahkan nggak mandi. Mungkin orang nggak mandi tuh gara-gara ngeprint ya. Iya buru-buru. Jadi tugas offline tuh buat Jadi orang niatnya baik kok dia nggak mandi. Jadi tugas offline tuh buat orang nggak mandi. Ya mungkin itu sih harus latihan fisik, usaha ekstra. Terus kalau misalkan kerja kelompok aku juga setuju sama mereka berdua. Kerja kelompok tuh lebih enak diskusinya, brainstormingnya, dan kita tuh bisa lebih dalam tanda kutip memantau teman-teman kita ngerjain nggak nih, kayak gitu. Kalau di online tuh kan kita sebenarnya bisa nggak sih mantau gitu, kayak walaupun kita tahu dia nggak ngerjain, kayak ya udah kita cuma bisa ngechat doang gitu loh. Iya benar. Makanya saya suka kerja kelompok di online. Oh karena Linggar adalah itu ya kaum yang tidak ini ya. Saya biasanya spesialis apa ya? Kalau saya biasa di kerja kelompok itu saya spesialisnya bikin cover sih saya. Oh iya. Bikin cover jago. Iya, Sama karena PT itu juga. Sama PPT juga. Jauh. Kamu ngelukis kan dulu, Iya. makanya lama kan. Iya dan kalian inget gak sih? Aku nggak tahu ya kalian tuh pernah dapet tugas ini atau enggak ya? Tapi ini tuh kayak gabungan antara online dan offline. Gimana tuh? Ini tuh kayak nyebelin juga gitu. Tadi kalian bilang apa? Kalau offline tulis tangan, kalau online kirim email. Ini tuh ngasih tugasnya online. Ngumpulnya offline. Oh iya. Jadi bisa dibayangin gitu teman-teman kita yang udah pulang ke rumah masing-masing, misalnya ke Bengkulu, ke Denpasar, itu tuh kayak gimana ininya gitu loh. Maksudnya kayak perlu usaha ekstra gitu loh. Enggak, tapi Super mega ekstra. iya, itu cuma terusin dulu. Hah? Iya. Iya, itu sebenarnya terusin. Ya itu ada. Jadi itu Enggak, tapi kita nggak sebel. kita nggak sebel. Kan ini perbandingan ya. Ini perbandingan. Ini tuh kayak pengalaman unik aja. Ini salah satu yang berkesan. Makanya dari kuliah disclaimer dulu, online. disclaimer. Dulu kita nggak sebel ya. Jangan salah paham ya. Kita nggak sebel ya. Mungkin ini kayak ya keefektifannya aja. Dan itu kata Theo itu cuma satu dosen. Bahkan kita ngerasa kurang. Gitu. Ngerasa kurang ya. Iya. Dosen kalau bisa gitu. Ini bisa di-cut nggak sih? Gak ikut. Gitu ya, lu tadi udah deg-degan lo tadi. Tapi ada. Tapi ada kan. Ada. Dan itu tuh kayak repotnya tuh ganda gitu loh. Maksudnya Iya, ganda. Kita tuh udah. Aku pernah. Iya kan aku pas sama Linggar jadi dapat. Jadi Aku kita nggak udah. dapet, jadi aku kayak nggak tahu. Ya itu ada pokoknya ada lah. Emang dosen kan punya gaya sendiri, gaya masing-masing gitu ya, dan ya unik-unik, mereka tuh unik-unik. Unik banget. Ini nggak sebel ya, ini nggak sebel ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya deh. Lihat. Oke, mungkin ini setelah ini pertanyaan agak sensitif ya. Waduh. Udah siap belum nih mentalnya? Ada siap. Doa dulu nggak? Minum dulu boleh nggak? Boleh. Boleh sambil aja juga boleh kok. Oke, harus sambil bacain pertanyaannya ya. Iya. Ini agak sensitif nih. Agak sensitif. Ini isu Sarah atau gimana? Isu Sarah saya mau keluar. Nah, Saya nggak mau. Saya nggak mau. Langsung walk out aku.
Ya, ini tentang bimbingan. Oh, bimbingan. Bimbingan. Itu nggak nyemburnya ya? Untung lo nih. Rusak lagi. Kan selama beberapa tahun belakangan bimbingan juga kebanyakan online gitu. Tapi dengar-dengar nih Theo itu juga pernah bimbingannya offline gitu ya. Dan mungkin mulai semester depan kan bimbingannya offline gitu. Mungkin bisa diceritain nih kayak gambarannya tentang bimbingan. Ini perbedaannya atau persamaannya antara online atau offline ini. Kalau khususnya bimbingan ya. Bimbingan. Jadi ini mengarah ke berarti skripsi lah. Skripsi ya. Jadi skripsi lah ya. Seperti yang udah kita bilang, kita kesibukannya skripsi ya. Iya, skripsi. Skripsi. Kamu pernah bimbingan online nggak? Aku offline. Aku nggak pernah bimbingan offline sih. Aku nggak. Sejauh ini. Aku selalu online. Dosenku selalu buka bimbingan online sih. Ya, Mungkin enggak. Mas Thomas Theo. Oh berarti kalian berdua belum pernah merasakan atau kayak belum berarti nggak pernah atau belum pernah merasakan Sama sekali offline? belum pernah merasakan bimbingan offline. Linggar juga ya? Aku juga belum Online pernah. terus kelasnya. Oh. Kalian nggak solid tuh? Astagfirullah. Pertanyaannya begitu ya? Enggak. Ya, teman-teman. Solid kalau lulus duluan. Udah nungguin nih. Solid. Katanya solid. Aku 4 loh, masih 4. Gila. Keren sih, teman-temanku keren sih. Tapi kalau misalkan buat bimbingan offline ya ini boleh disebutin dosen siapa nggak sih? Boleh ya? Boleh. Karena ini positif kan ya? Iya. Positif, ini positif. Positif boleh. Positif boleh. Positif. Positif boleh. Nggak, soalnya aku kayak merasa aku bimbingan mahasiswa yang dibimbing sama beliau tuh yang agak apa ya, agak troublemaker gitu. Kamu ya? Ya maklum lah ya. Jadi itu kayak mungkin ya yang aku rasakan ketika bimbingan offline skripsi ya sebenarnya nggak jauh beda ketika kita di kelas tapi mahasiswa itu cuma ada 10 atau 8 di kelasnya. Jadi ya diskusi bersama dosen yang sifatnya personal banget ya mungkin akan lebih baik kalau misalkan offline ya, karena kita tidak hanya mendapatkan insight baru yang sifatnya kayak langsung ditunjukin gitu. Kalau misalkan model sistemku, kalau misalkan di bimbinganku itu sama Mbak Eta ya, kalau teman-teman tahu Mbak Eta itu kita bukan dituntut sih, kayak disarankan untuk membawa paper yang sudah kita tulis dan nanti bentuk revisinya adalah coret-coretan yang ada di paper tersebut. Jadi Mbak Eta itu kayak langsung menunjukkan, oh ini kamu salahnya di sini, mungkin akan lebih baik kalau misalkan kayak gini gitu. Tapi jadi kalau di bimbinganku tuh kayak ada 2 masalah gitu. Jadi online, yang full online sama yang sekarang kan udah mulai beralih ke offline. Jadi Mbak Ita udah mengusahakan untuk mending offline aja deh. Dan bisa kita di kampus sih. Di kampus di tempatnya buku-buku tuh. Perpus. Iya. Enggak, tadi aku lupa. Namanya apa ya? Buku banyak itu. Perpus. Kan Gramedia ya. Makanya saking asingnya tuh kan udah lama nggak kesana. Jadi kayak di otakku tuh kayak mikir ada satu tempat yang bernama sesuatu tapi isinya tuh buku-buku gitu. Perpustakaan ternyata. Kan nggak pernah ya perpustakaan. Terus itu ya kita bimbingan biasanya sih lebih seringnya di perpustakaan Merican ya, cabang Merican. Mungkin itu aja sih. Feel-nya lebih dapat aja sih kalau misalkan tentang revisi ya, dan tidak perlu ada menunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, apalagi di ghosting sama dosennya, itu nggak perlu. Mungkin untuk beberapa hari kan relate, aku nggak tahu. Tapi kalau di Baita nggak terjadi, gitu. Kalau kalian berdua, Kalau mungkin Rafa dulu nih, Rafa gimana? Aku bimbingannya full online, tapi iya sih mungkin agak nunggu juga. Cuman kalau di dosen pembimbingku nggak nunggu yang selama itu sih, alhamdulillah. Jadi kayak kalau habis nyata revisi beberapa hari kemudian udah balik lagi bisa dikerjain. Nah kalau Theo kan bawa paper terus kayak langsung ada coret-coretannya biar tahu kamu salah di sini bisa dibenerin gini. Aku kurang lebih sama kayak gitu, cuman bentukannya file Word yang kayak dikasih komen-komen gitu kan. Kebayang kan? Misalkan di kalimat ini terus dikasih komen, oh ini sebaiknya begini kayak gitu sih. Jadi kurang lebih sama aja. Kamu tuh dosen bimbingannya masih yang itu? Aduh, tolong. Dosen bimbingan. Iya. Sering banget sekali ya. Ada ya masih yang itu. masih yang itu, Masih yang itu tuh yang mana ya? Masih beliau. masih beliau. Kalau dosen bimbingku kebetulan udah ganti ya teman-teman.
Ini sengaja ya Naya, padahal kan udah tahu. Ya jadi Oke. sekarang dosen bimbingku aku sama Bu Agnes, dan alhamdulillah kayak ya banyak progres lah. Kalau menurutku ya, nggak tahu kalau menurut Bu Agnes. Semoga Ibu senang dan bahagia bersama saya. Oh, iya. Nah, kalau Linggar tuh gimana Linggar? Kurang lebih sama. Ini bisa di-cut nggak sih? Oh my god. Kalau aku jujur aku sama kayak Rafa. Aku tuh dosenku tuh kebetulan beliau tuh nggak buka bimbingan offline gitu, maksudnya online. Jadi aku tuh agak nggak ngerti perbedaannya, tapi aku tahu persamaannya. Persamaannya tuh aku sama-sama nggak ikut, sama-sama nggak ikut bimbingan gitu. Jadi mohon maaf nih, jadi buat teman-teman udah sharing pengalaman bimbingan, aku cuman aku nggak ada buat pengalaman karena aku jarang bimbingan. Aku waktu itu aku pernah sekali bimbingan. Kalau dosenku tuh sistemnya tuh beliau tuh buka form gitu, form di Sign Up Genius. Ada namanya Sign Up Genius. Buka form gitu, jadi anak bimbingannya tuh kayak ngisi jadwal gitu. Jadi satu hari itu ada slotnya sekitar 3 atau 4 gitu. Jadi kita tuh ngisi gitu, dan kami tuh bimbingannya tuh teleconference juga, lewat video call juga gitu. Dan mungkin bimbinganku tuh sama bimbingan Theo tuh agak sama gitu ya. Jadi nggak yang nunggu berminggu-minggu baru dibalikin atau beberapa hari dibalikin, tapi itu tuh langsung gitu. Langsung ini tuh salahnya di sini kayak gitu. Oh, oke. Kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih kalau pengalaman Bimbingan. offline dan online mungkin kayak gitu ya. Iya. Pengalaman kita yang tidak seberapa itu ya. Saya apalagi. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kalau pengalaman offline online, karena kalau skripsi yang bagus adalah skripsi yang Dikerjakan. Iya. Kayak kerjain ya. makanya kerjain ya. Oke. Apalagi pertanyaannya. Oke, mungkin yang terakhir nih Kak. Mungkin kira-kira mau dong dikasih tips buat mahasiswa yang belum pernah kuliah offline. Mungkin kan buat angkatan, jadi kan angkatan 20 sama 21 nih. Mereka dari awal kan online nih. Kira-kira apa nih tips buat mereka dalam menghadapi kuliah offline? Apa ya? Mandi sih. Mandi sih. Paling bener sih mandi. Apalagi Tipsnya siapin mental juga sih perlu. Kayak tadi tidur awal, mandi, bangun seger. Terus mungkin ini akan baik dilakukan. Cuman ya aku tahu sih banyak yang nggak ngelakuin juga. Kayak ada beberapa dosen yang menganjurkan bahwa kita kayak baca dulu nih materinya, kita bakal belajar ini, terus kalian baca dulu materinya, jadi nanti kalau sampai kelas tuh udah bisa ngebahas, bisa brainstorming bareng, atau mungkin kalian ada pertanyaan bisa langsung dibahas kayak gitu-gitu. Cuman ya memang kan aku tahu pasti jarang dilakuin. Walaupun dia bilang baca dulu ya, paling yang baca 2. Dari berapa? 30. Makanya ditanyain dia aja. Iya, tapi akan bagus untuk dilakukan teman-teman. Iya, aku setuju. Jadi buat teman-teman yang lihat temennya jawab terus, itu tuh bukan caper teman-teman. Iya. Dia tuh baca. Baca. Kalian tuh jangan kayak gitu. Kalian jangan kesel. Dikatain ambis-ambis. Dia belajar. Dia belajar. Jangan yang iri belajar. sama yang belajar. Malah itu penyelamat kalian loh. Iya. Kalau misalnya satu kelas nggak ada yang ditanya, nggak ada yang bisa jawab, pasti dosennya keluar. Nanti kayak gini. Iya. Nanti kayak gini. Itu kayak gini nih nanti. Jangan tiru ya teman-teman. Nggak boleh ya. Jangan tiru. Gimmicknya Linggar tuh memang Nggak boleh, Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti Ya. kalian panik kalau dipanggil. Apalagi kok ketahuan kan gitu. Yang ketahuan kalau ditanyain nggak tahu kan. Nggak bisa. Nervous kan? nervous. Soalnya emang ada kan kayak gitu kalau ditanyain. Apalagi yang harus disiapin ya? Mas Thomas Theo. Enggak sih, kalau aku sih karena aku adalah orangnya minimalis ya. Jadi minimalis. aku kalau misalnya kampus ya seadanya aja gitu. Bawa badan. Bawa badan, bawa laptop, bawa. Aku pun notebook gitu kan. Aku mau nanya deh, kalau kalian notebook itu di semua mata kuliah jadi satu atau per mata kuliah itu ada satu? Satu binder jadi satu. Jadi satu meter, oke sama. Mungkin ini sih kesiapannya ketika pengen offline
itu kayak Kamu nggak nanyain aku. Mau notebook. Kamu nggak nanya. kamu gimana Linggar? Dipisah. Linggar kamu gimana? Kamu dipisah, digabung apa diceplok? Di foto. Notebook temen di foto. Biar Linggar ya. Iya. Gimana? Kamu di foto. Kalau nggak di foto, fotokopi sekelas ya. Iya, Sekelas. kayak gitu. Apalagi menjelang Tapi itu UAS. fenomena yang terjadi. Iya, Iya, benar. Offline tuh nyata banget ya itu ya buat. Jadi aku juga mau berterima kasih nih Iya. sama teman-temanku yang kayak gitu, yang kayak Yang gitu yang mencatat. catatannya bagus dan boleh dipinjam, boleh difotokopi. Itu sih. Kalian tuh penyelamat. Iya, benar. Pokoknya upah kalian tuh besar di surga gitu loh. Kalian tuh mungkin ada orang yang awal-awal masuk surga tuh kalian. Iya. Ya, Berarti Linggar foto dan fotokopi. Kalau Iya. saran ini sih, kalau menurutku sih peduli sama sekitar sih. Kalau menurutku ya, maksudnya dari fenomena tadi yang dikasih sama Linggar tadi kan ada beberapa dari teman kita yang mungkin menyediakan diri lah atau menyerahkan diri kayak oh nih ada nih catatanku lengkap dan tulisannya jelas dan mungkin bisa dibaca sama semua orang gitu. Ya akhirnya juga dibaca sama semua orang gitu. Ditawarin kok. Ditawarin kok ya kenapa menolak kan gitu kan. Ya mungkin ya kepekaan bersama lah ya. Kepekaan pada sesama gitu kan. Kayak gitu ya. Ya pokoknya mungkin ketika kita maksudnya ya ini logika bukan logika sih kayak ketika kita sudah berada pada lingkungan yang itu tuh terdiri dari banyak orang, kita juga membutuhkan kemampuan untuk dia tuh butuhnya apa ya, dia butuhnya ini ya. Jadi jangan ya mana ya, mungkin poinnya adalah dunia itu nggak berputar sama diri kalian doang kok bener gitu. banget, Kalian bener tuh juga butuh orang lain. Jadi mungkin kalau di offline gitu ya kita harus peka Setuju. sama orang lain gitu. Kalau Linggar, nih kali ini aku tanya Linggar udah Iya. jangan kayak tadi. Kamu ditanya pertama. Oh, tanya Linggar. Oh tadi saran ya, saran. Iya. Tipsnya ya itu sih maksudnya persiapan fisik dan mental kalian gitu. Soalnya ini mungkin buat teman-teman yang online gitu kan nge-zoom ya. Jadi kalau kalian pun ngantuk tidur jam 5 terus kalian kuliah tinggal tidur itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya offline itu nggak bisa teman-teman. Itu lebih riskan gitu loh. Jadi siapin aja fisiknya, mentalnya, terus ya itu tadi maksudnya kalah terhadap sesama tapi juga jangan menjadi beban gitu loh. Iya. Betul, jangan menjadi beban. Kalau misalkan kalian nggak dikasih catatan ya udah. Ya udah. Ya udah. Kalian harus rajin, jangan ngatain temennya pelit. Iya, Nggak pelit. boleh ya. Nah, itu nyebelin sih. Itu Itu nyebelin, nyebelin sih, itu temen-temen. nyebelin sih. Nyebelin. Terus apa lagi ya? Saran, tips dan saran ya. Persiapin semuanya kayak peralatan, terus mandi. Itu penting Semua banget ya. teman-teman itu poin yang paling penting dari kita bertiga itu serius. mandi. Mandi. Itu, Mbak, mandi. Kalau nggak mandi pun seenggaknya tidak berbau. Tidak berbau. Iya. Kalau mau jatuhnya kayak ke kolam payangan ya silakan. Iya. Tapi kan itu kan pilihan kalian ya. Balik lagi ke diri Balik lagi ke diri masing-masing. masing-masing ya kan. Oh sama satu lagi dari aku, ini sih, maksudnya atur waktu aja sih, atur Oh, waktu. iya. Karena kan Benar. mungkin pas kalian online seperti yang kita bilang tadi, mungkin ada kegiatan yang apa tumpang tindih ya, Iya. tabrakan gitu dan bisa kalian ikutin dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan kalau offline ini kan mungkin ada kegiatan yang tumpang tindih tapi nggak bisa kalian ikut secara Ikutin bersamaan bareng. gitu. Karena kan kalian cuma Mungkin satu. membelah diri ya. Iya. Mungkin itu manajemen waktu penting sih. Sama manajemen stres juga. Iya, manajemen stres. Iya benar sih. Aku mungkin mau nambahin sebaiknya jangan, mungkin ini kalimatnya agak kasar ya, tapi kalau dari aku mungkin jangan pelit ilmu gitu. Karena kalau menurut aku semakin banyak ilmu yang kalian bagikan, semakin banyak pula ilmu yang bakal kalian dapat gitu. Jadi kalau misalkan teman kalian nih nggak tahu, terus mereka nanya, ya dikasih tahu, diajarin kayak gitu. Kalau misalkan ada yang mau minjem catatan, ya udah pinjemin aja. Tapi kalau misalkan dia udah kurang ajar ya tolak aja nggak apa-apa. Posisikan mental health Iya, kalian. iya. Tapi kalau misalkan dia mintanya baik-baik kayak gitu ya sharing aja. Terus kalau aku dulu kalau misalkan offline itu UAS UTS kita tuh suka ada study group gitu. Jadi misalkan Theo jagonya di psikoklinis, aku jagonya di abnormal. Jadi nanti kalau misalkan mau klinis, Nah kan, ini bukan aku loh. Itu bukan aku. kamu mau jago. Aku tahu mau kuliah itu bukan passion gue. Kamu jago di apa? Kamu jago di skripsi mau nggak?
misalkan Linggar jagonya di Pio. ini, dia boleh Pio, keren Ya, banget tuh ya. Pio. Jadi kalau misalkan mau ujian klinis, jadi kita tuh minta tolong Tete, kamu mau nggak ngajarin kita bareng-bareng di jam segini, terus kita pinjam ruang diskusi di perpus, terus kita kayak belajar apa aja sih yang udah kita pelajarin, terus pas abnormal gantian ke aku, kita nentuin tanggal, hari, jam kayak gitu, terus pas Pio juga, Linggar, kita datang Linggar. Linggar kamu ada waktu kosong nggak jam segini, mau nggak kita iya. belajar Pio bareng-bareng kayak gitu, Iya. jadi ibaratnya saling membutuhkan gitu loh, karena kita sebagai manusia kan makhluk sosial ya, Iya. kita tuh butuh satu sama lain betul, gitu. betul. Kalau misalkan kalian pelit ilmu tuh nanti kayak kalian nggak tahu, kalian mau tanya ke siapa? Ya, Sedih. iya sih, kita. sedih sih. Iya. Tapi terkadang orang yang berilmu terkadang nggak punya teman loh. Iya. Nah kan kalau nanya terus dijutekin kan kita juga. Iya, kan malah ngapain sih? Ah, betul. Iya, dan belajar kelompok gitu tuh yang bikin apa ya, bikin masa-masa kuliah itu berkesan gitu gak sih? Bener Maksudnya banget. itu yang membuat Iya sih. memori kita, membentuk memori kita. Kayak dulu gue di kuliah nih sering belajar sama ini, jadi gue Iya. tahu ini. Gue inget banget nih orang ini Pio banget, orang ini banget. abnormal gitu. Orangnya Jago- normal. Iya. Jagonya, Oh, jago jagonya. abnormal kayak gitu. Ya, mungkin gitu aja sih. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Enggak sih. Mungkin itu aja sih. Dari aku juga gitu sih. Oke, terima kasih banyak teman-teman buat tipsnya. Nah, ini ada Q&A satu pertanyaan nih, satu pertanyaan khusus nih terkait dengan jajanan paling favorit di kampus. Jajanan Paling favorit. Favorit di kampus. Di dalam kampusnya. Dalam kampus. Oh di dalam kampus. Dalam kampus kan. Chicken nggak boleh. Cimol kentang. Itu kan depan kampus. Semuanya nggak boleh. Ya? Di apa? Di kampus ya, di kampus ya. Jadi lingkup kampus Di ya. kampus ya. Kalau kalian gimana? Kalau Rafa tadi sukanya apa? Kecuali itu. Iya, nggak boleh chicken. Aku suka ini apa namanya, tahu bakso pedes kopma, terus pentol ikan kopma, Iya. sama kalau di kantin itu ada ayam cabai garam, enak banget. Itu 3 makanan kesukaan gue. Kalau apa? Kalau aku ya, kalau jadi di kampus tuh kan ada 2 tempat buat beli makanan. beli Kan? makan. Ada Kopma sama Kantin. kantin. Kalau di Kopma tuh kayak snack-snackan gitu ya. Kalau di Kopma tuh jelas lah. Kopma tuh punya komoditas paling terkenal dan paling laris tuh ya risol mayo. Risol mayo. Iya. Risol mayo Benar. itu ibaratnya nih ya, misalnya risol mayo itu dari dibanding jajanan-jajanan Yang lain lain. ya. Ibaratnya timnas Pantai Gading ya. Risol mayo tuh Didier Drogba, Bro. Jadi pemain bintangnya gitu loh. Pemain bintang ya. Bener, Drogba di Pantai Gading kan ya. Pantai Gading bener kan ya. Saya agak ngikutin bola soalnya. Itu sih. Analoginya kenapa bisa pantai gading? Itu Pantai Gading sih. Ada kan Drogba di Pantai Gading. Iya. Ngerti. Pemain bintangnya cuma dia kan ya. Ada lagi gak? Ada lagi gak? Gak ada lagi kan ya. Itu di Salomaya tuh pemain bintang di situ. Pemain bintang gitu. Terus kalau di kantin ya, kalau di kantin tuh aku tuh lebih ke makanan-makanan yang murah juga nggak apa-apa sih. Ada ini makanan yang murah, ini life hack ya teman-teman. Life hack. Life hack buat kalian para Ini anak tips kos juga ya. nih penting. Tips Catat. ya, tips. Itu ada, aku nggak tahu nama tempatnya tuh apa gitu. Pokoknya ada lah itu, ada 4 kios di ini, di apa sih, kantin. Kantin. Ada tempe mayo. Tempe mayo Tempe mayo. berapa? Tempe mayo itu 6.000 harganya. 6.000, iya. Nasi, Iya. tempe goreng, sama terus dikasih mayo. dikasih mayones, itu 6.000. 6.000. Itu satu jualan sama ayam cabai garam. Ya, itu Oh, iya. satu ini ya, satu Satu jualan. kios, satu ya. kios. Coba bayangin teman-teman ya. Dalam 30 hari kalian makan itu. Sebuntu kali. Enggak. Tadi aku maksudnya kalian bakal hemat. Iya. Aku ada itu. Ya hemat sih. Hemat. Hemat. Enggak tapi aku ada itu. Maksudnya itu. Enggak, maksudnya ya walaupun kita anak kos juga harus tetap makan Ya, sayur harus lah. sayur, Makan ya. sayur. Itu ya kalau misalkan air bulan itu boleh. Boleh. Tapi jangan tiap hari. Tiap hari. Diimbangin sayur, buah. Atau kalian makan itu tambah sayur, Sayur, buah ya. buah, Apa? Tetep. Apa? Yang penting ada sayurnya. Yang penting ada sayurnya seimbang gitu ya. Seimbang. Mungkin dari Theo. Mungkin kalau dari aku sebenarnya nggak tahu ya, kan karena kita dari semester 1 kan kita kalau misalkan ke kantin atau ke makan bisa bareng ya enggak. Tapi ya kalau dari selera makan sih dari Kopma sih sebenarnya sama aja ya. Makanan paling favorit terdabes itu kalau di Kopma tetap risol mayo sih. Risol mayo, Itu emang kalau bukan? misalkan analoginya si Linggar tadi yang Drogba itu ya. Di Pantai Gading. Di Pantai Gading ada Drogba itu ya itulah kayak gitulah. Kalau misalkan di kantin itu kalian harus nyobain juga sih kan, jadi ada patios ya. Kalau yang tante tuh dia tuh apa sih yang babi tuh
Iya, itu ada babinya juga. Ya tapi itu nggak universal ya teman-teman ya. Maaf Rafa. Itu ada beneran ada. Aku ya nggak Kita- tahu tante jual babi. Ada. Ya, nasi goreng bagus. Jajan. Tunggu. Jangan. Oke, tapi kamu pernah makan nasi goreng Enggak, tante nggak? enggak pernah. Enggak pernah. Selalu makan nasi ayam cabai garam dari Nasi semester goreng 1 satu. sampai semester 4. Semester Itu doang. Wow. Agak repetitif ya. Yang... Rafa setia orang. Iya, setia. Ya, mungkin itu sih kayak tapi itu nasi gorengnya ini makanan legend di kantin Paingan itu nasi gorengnya tuh harus pesennya tuh dari seminggu lalu. Iya. Sumpah teman-teman. Pre-order kan. Itu pre-order konsepnya. Jadi kalau misalkan kalian di hari itu kayak langsung sama nasi goreng dipastikan nggak akan dapet. Iya. Pastikan nggak akan dapet. Terus kayak mungkin kalau yang lain ada gongso juga. Oh iya. Gongso enak. enak. Gongso juga. Ada enak. tempe gongso juga 6.000. Tempe gongso juga 6.000. Semua yang pakai tempe tuh. Iya, 6.000 ada. tapi jangan makan tiap hari nanti. Iya. Terus buntu. Jadi jangan. Mungkin kalau dari aku itu aja sih. Tapi tadi yang nasi goreng itu gara-gara lama ya, teman-teman. Ya. Gara-gara lama, enggak beneran PO, enggak beneran. Nggak beneran PO. Nggak beneran PO ya? Kita mikirnya Iya. gitu. Itu bohong ya. Sebenarnya kan nyari masaknya lama. masaknya lama emang, masaknya lama. Ngantrinya gitu. sih. Ngantrinya tuh banyak banget mereka tuh. Mungkin itu sih kalau dari kita. Makanan. Mungkin itu aja Oke, sih. terus ada satu lagi nih teman-teman. Kita mau membahas tentang spot kampus paling favorit selain KBT. Gimana nih? Kalau ada selain KBT tuh Ada. agak bingung ya. Bingung ya. Tapi emang KBT ini overrated banget Iya. Iya. Overrated banget. banget loh. Semua orang ada di situ. Semua orang di Di situ, situ gitu. loh, KBT. Mau dari angkatan Udah tua banget. Ada berapa gitu. sampai angkatan berapa ada di situ. Agak sulit ya. Iya. Pertanyaannya. Iya, kemarin aku ngeliat Stegosaurus dulu. Ya, saking tuanya. Saking tuanya jadi. Itu kabur dari kandang T-Rex. Iya. Oh, mereka pun belum tahu. Mereka belum tahu kalau ada kandang T-Rex kalau misalnya di Paingan. Oh, iya. Oh ya belum tahu ya. Belum Jadi, tahu. jadi di selatan itu ada sebenarnya itu kandang kupu-kupu ya. Iya, Iya, kandang kandang kupu-kupu. kupu-kupu gitu. Itu anak-anak buat anak-anak Pebio kan. Pebio, Pebio. Pebio. Jadi kayak ada kayak kurungan gitu, itu isinya tuh kayak flora dan fauna buat mereka. Nggak tahu buat ngapain ya. Ada Ya ayam. buat Ada ayam. penelitian lah Ya, ya. penelitian, Iya. ada buat penelitian teman-teman kita. Ada ininya. Ada kayak apa namanya? Tempat kadang-kadang Gazebo. 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 Ya, Gazebo. Ada gazebonya. Nah, di Iya. situ. Tempat favorit. Balik lagi Tapi tadi. itu bukan tempat favorit Oh, kita bukan. sih. Ya, favorit aja kita cuma kasih tahu aja. Iya. Ya, tapi Namanya emang, kandang T-Rex. KBT itu emang ini ya dari semuanya itu kayak pada itu tempat nongkrong ya, tempat Iya. nongkrong kalau misalnya selesai kelas atau mau kelas itu pada Pasti nongkrong di situ. stopnya mesti di KBT. Itu yang Stegosaurus itu sebenarnya bukan Stegosaurus. Oh, apa itu? Itu angkatan 10. Orang di situ. Oh, iya. Angkatan 2010 ya. Oh iya iya. Enggak, oh soalnya pantas soalnya waktu aku lihat kakinya tuh kakinya 5 gitu. Jadi aku bingung itu antara dinosaurus atau monyet gitu. Jadi kayak aneh banget sih gitu. Oh my god. Tapi kalau kalau ngomong soal tempat favorit, kalau menurutku di kampus Paingan ya, di kampus Paingan itu mungkin nomor 2 setelah KBT itu tetap di kantin sih. Kantin. Aku perpus sih ruang diskusi. Soalnya adem. Kalau aku di hall sih, hall tengah itu. Ngapain? Karena itu apa ya? Aku nggak tahu ya di hall tuh ada apa ya. Tapi kayak di hall tuh sejuk banget gitu hawanya gitu. Maksudnya dan itu tuh enak buat tidur gitu loh. Jadi kalau misalkan ada kelas, biasanya kelas jam 7 sampai jam 3. Ya. Itu kan kelasnya kan jedanya panjang banget gitu, hampir 5 jam gitu. Itu biasanya kalau aku sih habis makan gitu kayak nongkrong-nongkrong aku tidur di situ. Aku tidur di situ terus baru ke kelas gitu. Terus kalian tahu ini gak sih? Hall lantai 2 yang sepi itu. Oh, iya, iya, Itu iya. juga enak banget sih. Enak banget sih itu. Karena tempatnya kecil, sepi, kamar mandinya paling enak. Iya, ya, karena itu Oh sepi. iya, nah aku biasanya kalau misalkan dari kantin, nah tempat favorit ketiga aku itu kamar mandi lantai 2, Iya. gedung utama, karena Kayaknya semua orang kalau ya kan habis Ke kamar makan. mandi Iya, di situ deh. Di situ tuh kayaknya, karena enak banget loh, itu silir, tempatnya bersih, dan kalau misalkan kalian BAB tidak ada gangguan. iya Iya, sepi, betul, sepi banget. Sepi banget sumpah, enak banget. Gangguan dari temen tuh nggak ada. Iya. Bisa kan? Gangguan dari Iya, temen, gangguan dari temen ya. Biasanya- Astral gangguannya. Iya. Cuma tapi gangguannya bukan secara fisik ya. Secara secara mental. metafisik, Tiba-tiba, iya, metafisik. Metafisik kalau. Fisik. Tiba-tiba kalian kayak lagi jongkok terus kayak Iya. Karena Itu- nyala sendiri. Nah, Kalau itu kalian boleh tanya, mungkin yang angkatan 2018 ke atas gitu. Ya. Maksudnya yang pernah mengalami gitu mengalami menggunakan kamar mandi di kamar mandi sana. sana atau mungkin Ada lift apa? di gedung utama. Ya, Yang kita mencet nomor berapa tapi turunnya di nomor berapa. Iya. Iya. Sumpah. Ya mungkin kalau misalnya kalian pun belum relate, maka cobalah Iya, kuliah. uji nyali ya mungkin ya dari jam 7 ke atas itu nah tuh.
Coba kalian main-main lah di Gedung Utama. Soalnya yang muslim kalau misalkan abis maghrib nih naik ke lantai 3, terus biasanya itu udah dimatiin tuh. Ya kalau misalkan liftnya ketutup nggak bisa lihat apa-apa. Emang sih. Jadi harus langsung lari ke Langsung musola. lari. Selamat sholat maghrib. Iya, jadi Mana maghrib lagi? jadi kita di gedung utama tuh juga ada musola ya. Ada musola. Tapi itu kan kita bakal simpen di nanti ya konten aksi nanti. Hmm. Oh nanti di aksi nanti. Di aksi lagi. Kita ke aksi lagi. Aksi lagi nanti. Ada Udah tuh sih. Ya, tuh my Tuh. god. Gitu aja sih. Udah. Udah. Ya karena kita juga udah diusir dan Diusir. kita juga udah banyak banget ya kita Banyak menceritakan ngomong lah ya. pengalaman kita ya, dan sebenarnya pengalaman yang kita ceritain di sini tuh kayak masih 1/10-nya tuh nggak Iya. ada gitu. 1/10 tuh nggak ada. Sebenarnya tuh nggak ada. Banyak Kira-kira banget buat gitu. kelanjutin nggak? Iya. Nggak boleh ya? Lanjutin episode 2 gitu. Episode 2, Iya, 3, part two. part 3 gitu kan. Gak boleh ya, gak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh ya, udah kita kayaknya di sini aja dulu. Jadi buat teman-teman mungkin segitu aja sharing kita tentang gimana sih kuliah offline. Sebenarnya sebenarnya itu seru sih, tapi ya Seru banget. kalian tuh nggak terlalu beda dengan sekolah biasa ya, Iya, sekolah iya. offline biasa ya. Sekolah offline biasa. Dan sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.